Juda ala ahadin, sujud ke manusia. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, maka akan kusuruh istri sujud pada suaminya. Tapi tak boleh, kata Nabi. Artinya apa? Patuh dan taat. Man mata, siapa yang mati, suaminya dalam keadaan ridha kepadanya, maka dia masuk surga. Tapi suami yang bagaimana? Rumah suaminya. Si ustaz menyimpulkan bahawa kedudukan istri lebih kurang sama dengan budak. Bila si budak bisa dikerangkeng, maka istri pun bisa dikerangkeng. Ini ustaz ini dikerangkeng orang nanti. Budak itu hak milik, sedangkan istri hak akad. Budak bisa dijual, bini tak boleh dijual. Kalau saya punya budak, budak saya itu kerja, lalu setelah pulang, gajimu mana? Gajimu untukku. Tapi istri tak bisa begitu. Ini kalau ada suami, istriku semua gajimu, itu sama diperbudaknya bininya itu. Akad budak beda dengan akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat. Kan begitu bunyinya dulu. Aku nikahkan, bukan aku jual anakku ini kepada engkau dengan, mana ada orang tua mau menjual anak gadisnya dengan mukena yang harganya 100.000 di pasar Ramayana. Tidak akan terangkat sejengkal pun kepala seorang istri dari sujudnya bila dia durhaka sama suaminya. Ini katanya dari pengajian Ustaz Somad. Mana rekamannya? Semua pengajian kita terekam. Tidak akan terangkat sejengkal pun kepala istri dari sujudnya bila dia durhaka kepada. Lau kuntu amiran ahadan, seandainya aku boleh menyuruh orang ayat juda ala ahadin, sujud ke manusia. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, maka akan kusuruh istri sujud pada suaminya. Tapi tak boleh, kata Nabi. Artinya apa? Patuh dan taat. Man mata, siapa yang mati, suaminya dalam keadaan ridha kepadanya, maka dia masuk surga. Tapi suami yang bagaimana? Suami yang amanah, suami yang adil, yang membimbingnya dalam jalan Allah. Adapun suami yang berkhianat, maka istri punya hak, nama hak istri khulu'. Khulu', saya melepas baju saya. Begitulah si istri bisa melepas ikatan dengan menggugat ke pengadilan. Jangan bodoh-bodohi anak perempuan kita oleh laki-laki pecandu narkoba dengan ayat berdalil untuk membodohi perempuan. Dengan mendengar ketiga pernyataan di atas, maka suami saya semakin berada di atas angin. Sebelum dia mendengar hadis tadi, dia sudah di atas angin. Sekarang makin di atas angin. Malu sebenarnya saya cerita, tapi silakan Ustaz sensor saja mana yang perlu. Tak ada sensor lagi, sudah terbaca semua. Hampir 18 tahun. 14 tahun makan obat penenang, obat tidur, obat traumatik, 2 kali menjalani talak, tinggal 1 kali saya mengalami KDRT. Sampai 2009 masih mengalami kekerasan fisik, sampai saat ini masih mengalami kekerasan verbal. Saya sudah menjalani berkali-kali ruqyah, ada reaksi apapun tidak ada reaksi apapun di tubuh. Akhirnya sekarang lebih banyak mengaji dan memahami Al-Quran dengan baca artinya. Maka ibu, padahal dokter sendiri, ini semuanya isinya curhat kepada Ustaz Abdul Somad. Kita doakan, tapi doa tak menyelesaikan masalah kalau tidak ada usaha. Kalau ibu punya wali, masih ada ayah, ayah sudah meninggal, ada abang, ada adik, ada kakak, ada pakcik, ada abang ayah, ada adik ayah, maka suami ini mesti dipanggil, didudukkan, konseling dengan Dr. Mustafa Umar. Beliau itu orangnya lembut, mudah-mudahan bisa dilembutkannya hati suami ini. Kalau dihadapkan sama saya, jangan, makin keras dia nanti. Mohon doa untuk kesembuhan jamaah yang sedang sakit, Bapak Edi Pranoto. Nanti kita mohon kepada Allah supaya diberikan Allah kesehatan, kesembuhan, dijauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Dari Abu Hurairah, Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Ketika itu wajah Azar ada debu hitam. Lalu Ibrahim berkata, bukankah aku sudah katakan kepada ayah agar jangan menentang aku? Ayahnya menjawab, hari ini aku tak menentangmu. Ibrahim berkata, ya Allah, engkau sudah janji kepadaku untuk tidak menghinakan aku hari kiamat.
Lalu kehinaan apalagi yang lebih hina daripada ayahku jauh dariku. Sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang kafir, kata Allah. Lalu dikatakan pada Ibrahim, Ibrahim, apa yang ada di depanmu? Maka Ibrahimnya melihat ternyata ada seekor anjing hutan. Maka anjing itu diambil kakinya lalu dibuang ke neraka. Apakah anjing yang ada di depan Ibrahim itu adalah Azar yang berubah menjadi anjing, Pak Ustaz? Apa maksudnya? Yang dilihatnya di depan itu apa? Semua orang yang tidak beriman, maka dia masuk dalam neraka jahanam. Kenapa orang kafir itu dikatakan seperti anjing? Tatsruquhu yalhad. Kalau kau usir dia, dia menjulurkan lidah. Kalau kau biarkan pun menjulurkan lidah. Tetap menjulurkan lidah. Diusir menjulurkan lidah, diam pun menjulurkan lidah. Itulah mengapa orang kafir dikatakan macam anjing. Apakah azar masuk di dalamnya? Azar masuk dalam. Semua yang kafir-kafir sama macam azar masuk di dalamnya. Tatruk huyal had. Kau biarkan dia, lidahnya tetap juga terjulur. Tak ada respon sama sekali. Berceramah Ustaz, khutbah Jumat, tak ada. Not responding. Berapa umur Ismail waktu dia dikorbankan oleh ayahnya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Quran tak ada menyebut umur. Ketika dia mencapai usia remaja, usia anak remaja belia, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nanti ulama berpendapat, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan sekian. Ijtihad. Tapi yang jelas ketika dia sudah sampai usia balagha ma'ahu sa'ya, usaha anak yang sudah bisa berusaha, sudah akil balik. Bagaimana seharusnya seorang istri yang mengetahui suaminya telah berzina dengan perempuan lain? Menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, perselingkuhan tidak terampunkan. Maka kalau ibu menggugat suami ibu ini ke pengadilan, maka hakim tidak ada alasan 99,9%, maka akan dijatuhkan talak. Kenapa? Karena perzinahan, perselingkuhan termasuk pasal yang terberat. Beda kalau suami itu sekedar pemabuk atau KDRT, perselingkuhan di atas. Menurut ajaran Islam, apakah istri ini harus minta cerai atau terus mempertahankan pernikahannya? Ibu panggil wali, lagi-lagi wali-wali. Sekarang wali ini hanya dipanggil waktu akad nikah saja. Habis itu tak tahu dia lagi wali. Maka wali ini dalam Islam luar biasa. Dia tetap ada kuasa. Nanti dinasihatkannya. Setelah itu ibu istikharahlah baik-baik. Kalau rasanya demi anak Pak Ustaz saya pertahankan ini bla 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 bla. Kalau sabar tahankan. Kalau tak sabar tuntut lepaskan. Dia sudah taubat nasuha. Tiap hari menangis, mengenang dosanya. Terimalah dia dengan baik. Hatta ibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang sudah bertobat macam tak berdosa. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita mandi? Mandi tak pakai baju. Apa hukumnya? Orang Yahudi mengejek Musa. Musa itu kata dia kena penyakit hernia. Maaf cakap, membesar buah kelamin. Musa tak mau mandi telanjang sama kita. Orang Yahudi mandi telanjang. Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit malu dia. Nabi Musa setiap mandi di balik batu besar, ada batu mandi. Suatu hari digeser Allah batu itu. Nabi Musa sedang mandi, bergeser batu itu sehingga mereka menengok Nabi Musa. Apa kata mereka? Oh, ternyata Musa tak sakit. Nampak mereka, ternyata Musa tak sakit. Apa cerita di balik itu? Artinya Musa mandi di balik itu. Orang tidak nampak, tapi dia tetap tak pakai basahan. Inilah dalil sebagian orang yang membolehkan mandi tak pakai basahan. Adapun yang mengatakan mandi pakai basahan, adab. Karena dia tetap ditengok malaikat kiraman katibin. Maka dia tetap. Maka yang paling baik mana? Beradab pakai basahan. Yang paling bagus. Walaupun dia tak ditengok orang. Tapi dia menjaga adabnya kepada Allah dan kepada malaikat. Bagaimana kalau setelah mandi langsung berwuduk tanpa penutup? Pakailah pakaian handuk. Kalau cerita sah dan tak sah, sah. Tapi kan kita cerita afdal tak afdal. Nanti bapak bertamu ke rumah orang, dikasihnya makan nasi pakai kecap.
Kok nasi pakai kecap aja? Ini sah, tapi tak afdol. Kalau mau afdol, ada sampode, ada pula macam lengkap semuanya, ada kelopong, ada. Nah, ini mau afdol. Orang banyak sekarang asal sah aja lah, asal sah aja lah. Kalau tadi sholat tak ada qobliyah, tak ada ba'diyah, tak ada. Cepat betul nanti sholat. Aku baca Fatihah aja, tak pakai kitab enggak, tak pakai ayat enggak. Mana bisa? Yang penting sah. Nanti pas masuk surga dikasih Allah. Kenapa itu Allah? Sah itu kata Allah. Apa boleh Ustaz kalau kita lagi maaf-maaf cakap berhubungan? Ditanyakan kepada Syekh Yusuf Qaradawi, dijawab Syekh Yusuf Qaradawi, kata Syekh Qaradawi itu, kata dia dibacakannya ayat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kamu pakaian kamu, kamu pun pakaian mereka. Tutuplah aib dan cacatnya. Nisa'ukum harthul lakum, istri kamu itu sawah ladang kamu. Fa'tu harsakum anna syi'tum, kamu datangilah dia dari mana arah saja. Selama maaf cakap, dia tidak berhubungan melalui dubur, lubang anus. Selain daripada itu, maka adapun cara binatang, maka kata Syekh Yusuf Qaradawi ini bukan tradisi orang timur, maka ini orang kafir, kata Syekh Yusuf Qaradawi. Ada fatwa dia tentang itu. Kunna apa maksud sebenarnya hadis ini Ustaz? Sebab banyak masjid kita sop-sopnya berada di antara tiang-tiang. Kunna nunha, kami dilarang an-nasiffa, membuat sop bainas sawari ala ahdi Rasulullah. Hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Albani. Kami dilarang membuat sop di antara dua tiang. Ini tiang, ini tiang. Lalu antara dua tiang itu dibuat sop. Kami dilarang membuat sop di antara dua tiang. Apa maknanya? Buka fatwa para ulama. Kalau masjid itu penuh solat Jumat, maka boleh di antara dua tiang. Hari Jumat ini tetap ada. Tapi kalau pada solat maghrib, solat isya, maka dibuatlah sop yang tak ada tiang. Sop, 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 sop. Sop 1, sop 2, sop 3, sop 4. Pas sop 5 itu terhalang tiang, langsung melompat ke sop 6. Tapi di sini rasanya maghrib tak sampai 6 sop nih. Mana tahu masjid bapak tiangnya banyak. Makanya arsitektur yang dipakai itu arsitektur kubah. Apa guna kubah? Dengan tiang melengkung, tak ada tiang di tengah. Itu tujuan kubah itu. Dengan tiang melengkung, tak ada tiang di tengah. Tapi kalau ada tiang, pada solat Jumat boleh diisi. Tapi pada saat yang tempat lapang dilompati. Itu tentang makna hadis. Bagaimana cara untuk menghentikan suara keluarga dari merokok? Mereka banyak berdalil. Tak semua orang, ormas mengharamkan. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan rokok haram. Mufti Mesir tamat dari Al-Azhar Syekh Nasr Farid Wasil mengatakan rokok haram. Keputusan Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, orang tua, orang sakit. Adapun orang yang sehat, merokok makruh. Ustaz merokok apa tidak? Saya tidak merokok. Jadi ada kawan saya, Al-Hafiz hafal Quran, dosen sekarang di IAIN Sunan Ngampel, Surabaya. Dia dulu dari pesantren Padanaran. Pesan kiai dia katanya, orang NU. Aku mengharamkan rokok yo ora penak. Rasanya enggak enak karena banyak kiai NU merokok. Tapi kata dia, mulut yang dipakai untuk baca Quran janganlah dipakai merokok. Itu pesan kiai Padanaran dari kawan saya. Yang kedua, ketua MUI Dumai baru saja diganti. Ketua yang baru. Yang lama Kiai Haji Lukman Sarip. Kata dia ada seorang kiai di belakang rumahnya itu ada kebun nanas, ada kebun ubi, ada kebun tembakau. Tiba-tiba malam itu datang segerombolan babi. Besok Pak Kiai bangun dia tengok nanas habis, ubi habis, tembakau yang tak disentuh babi. Ternyata
dalam dunia babi pun haram tembakau. Kata Ustaz Luqman Syarif, bukan kata saya. Jangan marah sama saya pula. Mungkin antum perlu mengkaji khusus tentang berhenti merokok di masjid mulia. Apa kaji khusus lagi? Fatwa udah sejelas-jelas itu. Hadisnya cuma satu, rokok itu la dharara wala dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tak boleh memudaratkan orang lain. Dulu dibuat situ, merokok dapat merusak kesehatan. Kamu kenapa merokok? Ustaz, yang merusak kesehatan itu kalau rokok dapat. Kalau di Bali tak ba'a. Tengok tak? Rokok dapat. Yang dapat Ustaz. Orang selalu berkilah. Sekarang keluar tulisan baru pakai gambar-gambar menyeramkan. Rokok membunuhmu. Tetap juga orang tak peduli. Nanti mau dirubah lagi katanya. Matilah kau. Tetap juga orang tak berubah. Benarkah di dalam diri kita ini terdapat jiwa atau aura positif? Jika ada, apa langkah yang benar dalam Al-Quran hadis untuk menumbuhkannya? Saya sudah melihat aura kamu ni warnanya merah. Maka dia akan muncul kalau pakai batu cincin warna merah. Ini siapa yang punya aura-aura? Tak ada. Dalam Islam itu kita hanya diajarkan dalam diri kita ada ruh. Ruh itu jangan dibiarkan mati. Kenapa dia mati? Karena tidak diisi dengan ibadah. Pagi dia disiram dengan solat subuh. Bismika Allahumma ahya wa amut. Mau tidur malam tetap disiram. Jangan mati. Ketika bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mandi bersih, datang ke masjid. Pokoknya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jangan ikut-ikut yang tidak-tidak. Ini baca di internet ada aura, membangkitkan aura pejam mata, bersemedi, bangkit aura. Ini orang lebih percaya kepada ajaran kafir daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika boleh saya berpesan, bila nanti kita dikumpulkan di kampung akhirat, di mana nanti ustaz yang kami cintai atas kehendak Allah terpilih dalam golongan penghuni surga, lihatlah kami sebagai wajah-wajah kami melihat ustaz saat ini yang haus golongan itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa saling tolong-menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillah, orang yang berkawan-kawan di dunia ini, ba'dhum li ba'dhin adu. Mereka nanti akan berkelahi di akhirat. Semua yang berkawan akrab, separtai, sekelas, segolongan, sesuku akan berkelahi nanti di akhirat. Gara-gara ente lah aku korupsi. Gara-gara ente lah aku minum khamar. Gara-gara ente lah aku karaoke berzina. Ente salah juga waktu ku ajak, kenapa kau mau? Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Mereka tidak berkelahi, mereka saling puji. Mudah-mudahan mereka termasuk kita ke dalam orang-orang yang saling memuji, saling berterima kasih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La tuzakku anfusakum, jangan kamu sangka diri kamu lebih mulia. Yang berceramah ini boleh jadi hanya menyampaikan, tapi ketika di hadapan Allah yang mendengar itu amalnya lebih banyak. Boleh jadi Bapak Ibu menyelamatkan saya dengan doa-doa Bapak Ibu. Da'autu lisyafi'i, kata murid Syafi'i namanya Hambali, Ahmad bin Hanbal. Da'autu lisyafi'i, kudoakan Syafi'i guruku fi salati, dalam salatku 40 sana, 40 tahun. Apa doanya? Rabbighfirli, ampunkan aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ampunkan guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Belakangan ini marak kasus penculikan dan pembunuhan anak, sampai beredar video dalam masjid. Bagaimana menyikapi hal ini? Kami merasa tidak aman, takut anak-anak diculik walaupun dalam masjid. Bawa anak itu ke dalam masjid. Boleh kami menggendong anak waktu sholat Pak Ustaz? Bahaya menggendong anak waktu sholat adalah zaman Nabi ada orang gendong anak waktu sholat, karena waktu itu belum ada pampers. Kalau anak itu terkencing, terasa dia meleleh, basah, panas. Sekarang tak bisa. Kalau kita gendong anak itu sholat, kencing dia di dalam, batal sholat kita, karena bawa najis. Oleh sebab itu maka petugas satu orang menjaga anak-anak kalau khawatir ada penculikan. Ada yang mengatakan ini hoax, ada yang mengatakan wallahu alam. Kalau khawatir jaga. Dulu orang takut dompet hilang, sekarang anak pun hilang. Oleh sebab itu satu penjaga. Boleh dia tak ikut salat berjamaah Pak Ustaz? Buat agak 3 orang, nanti mereka akan solat kloter 2. Macam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, petugas-petugas stop. Nanti pas selesai solat mereka ulang, tetap